السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتح إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام النووي، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤدي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه رياض الصالحين: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي بكر نفيل بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. Alhamdulillah, sama-sama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah, dalam keadaan sehat walafiat insya Allah, dalam keadaan selalu dinaungi taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kajian kita masih di bab ikhlas dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi
Riyadhus Shalihin itu nama kitab yang mana isinya hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita berada di hadis ke-7 yang beliau sebutkan, yang mana hadis ke-7 ini diriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sahabat yang cukup terkenal. Sahabat yang cukup terkenal. Beliau ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak namanya tidak asing di telinga kita, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Sering kita dengar karena memang beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama mengatakan, jumlah ulama menghitung berapa jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi, dihitung sama ulama kurang lebih 5.000 sekian. 5.000 sekian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Beliau ini namanya bukan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu gelarnya, julukannya, yang dijuluki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau itu Abdurrahman. Namanya Abdurrahman. Kenapa dipanggil atau dijuluki oleh Nabi dengan panggilan Abu Hurairah? Hurairah itu artinya kucing. Arti Hurairah adalah kucing. Diriwayatkan bahwasanya suatu hari Nabi besar Muhammad SAW itu melihat Abu Hurairah lagi bawa kucing. Ditanya sama Nabi, jadi Abu Hurairah ini hobi dengan kucing, suka dengan kucing. Ditanya sama Nabi, apa yang kau bawa wahai Abu Hurairah? Kucing, ya Rasulullah. Dari situlah dipanggil sama Nabi Abu Hurairah, bapaknya kucing. Jadi saking cintanya dia dengan kucing, sehingga dia selalu membawa kucing, demen dengan kucing, akhirnya dijuluki sama Nabi Muhammad dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Dan julukan ini yang terkenal. Siapa yang tidak pernah dengar nama Abu Hurairah? Mungkin kalau namanya tidak semuanya tahu. Ternyata namanya Abdurrahman. Tapi kenapa beliau lebih senang dipanggil dengan julukannya Bapak Kucing daripada nama aslinya yang diberi oleh bapaknya? Karena julukan itu keluar dari mulut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kenang terus. Beliau lebih senang dipanggil Abu Hurairah daripada dipanggil Abdurrahman. Karena Abdurrahman yang memberikan namanya bapak beliau. Tapi kalau Abu Hurairah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk bentuk bagaimana kedekatan Nabi dengan sahabat-sahabat beliau. Dekat Nabi itu dengan sahabatnya sehingga dijuluki beberapa sahabat oleh Nabi besar Muhammad SAW dengan nama-nama yang menunjukkan keakraban beliau dengan sahabat-sahabatnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Abdurrahman bin Sakhar, beliau ini masuk Islamnya di tahun ke-7 Hijriyah. Beliau masuk Islam di tahun 7 Hijriyah. Artinya tidak sampai 4 tahun beliau tinggal atau hidup bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai 4 tahun bersama Nabi, tapi beliau berhasil menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai 4 tahun. Ulama mengatakan banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Di situ beliau banyak menceritakan kenapa beliau bisa jadi orang yang paling banyak hafal hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa penyebabnya? Termasuk penyebab Abu Hurairah
paling banyak sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi, karena Abu Hurairah radhiyallahu an itu ketika hijrah ke Madinah belum memiliki rumah, belum ada rumah. Jadi beliau tinggal di mana? Beliau tinggal di samping masjid atau di bagian ujung masjid Nabi. Yang mana di situ disiapkan sama Nabi Muhammad dengan istilah Ashabus Suffah. Kita kalau masuk Masjid Nabawi, itu nanti ada satu petak, bangunannya agak tinggi, mungkin 1 jengkal lah. Tidak lebar, mungkin berapa kali berapa, cuman itu tempat Ashabus Suffah. Apa itu Ashabus Suffah? Ashabus Suffah adalah sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah tapi tidak memiliki rumah. Akhirnya sama Nabi dikasih tempat untuk istirahat di masjid. Jadi Abu Hurairah ini selama hidup Nabi, beliau tinggal di masjid. Depannya rumah Nabi langsung. Depannya rumah Nabi. Jadi kalau Nabi keluar rumah, Nabi duduk, beliau duduk bersama Nabi. Nabi pergi undangan, beliau ikut jalan sama Nabi. Nabi ke pasar, beliau ikut Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah beliau menjadi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mulazamah terus bareng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Abu Hurairah menceritakan, kata Abu Hurairah, suatu hari aku ini merasakan hafalanku cepat hilang. Hafalan cepat hilang. Akhirnya Abu Hurairah ngadu ke Nabi Muhammad SAW. Minta doa ke Nabi biar hafalannya tidak cepat hilang. Sama Nabi besar Muhammad SAW, Abu Hurairah waktu itu maki serban. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, bentangkan serbanmu. Dibentang sama Abu Hurairah. Nabi berdoa. Kemudian setelah Nabi berdoa, setelah Nabi selesai doa, tangannya ini beliau letakkan di serban Abu Hurairah. Dummaha, wahai Abu Hurairah, lipat serbannya, peluk, kata Nabi. Dilipat sama Abu Hurairah dan dipeluk serbannya yang habis didoakan Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Hurairah, setelah kejadian itu, aku tidak pernah lupa lagi hadis yang aku dengar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi berkat Nabi, beliau punya hafalan yang kuat, karena perlu kita ketahui bahwasannya zaman sahabat, zaman setelah sahabat, itu mereka tidak mengandalkan buku, mereka tidak mengandalkan tulisan, yang mereka andalkan adalah hafalan mereka. Jadi dulu itu jarang buku atau alat tulis, baik dari kulit atau dari, itu jarang. Apa yang mereka andalkan? Yang mereka andalkan hafalan mereka. Abu Hurairah dapat doa dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu beliau mempunyai riwayat 5.000 hadis dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Abu Hurairah meriwayatkan salah satu hadis yang beliau riwayatkan. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kata Nabi besar Muhammad SAW bahwasannya Allah Subhanahu wa taala la yanzur, tidak akan melihat dari penampilan kita. Allah tidak melihat badan dari badan kita. Maksud melihat di sini adalah al-itsabah wa takrim. Maksud melihat di sini bukan Allah melihat, bukan. Tapi yang dimaksud dengan melihat di sini, Allah tidak membalas. Allah tidak memberikan pahala dengan penampilan luar kita. Kadang ada orang yang kelihatannya sholatnya khusyuk, tapi hatinya kemana-mana, misalkan.
itu tidak dikasih pahala oleh Allah dari penampilan luarnya. Yang Allah nilai hatinya. Bukan orang tadi kelihatan sholatnya khusyuk. Ada orang misalkan yang baca Quran nangis-nangis. Misalkan. Apakah itu yang dinilai sama Allah? Apakah itu yang akan dijadikan patokan untuk dia dapat pahala atau tidak? Bukan. Tapi apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi kata Nabi Muhammad SAW, yang akan jadi penilaian Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Jadi kadang ada orang yang penampilannya khusyuk, penampilannya rapi, ya, ibadahnya kelihatannya dia sering ibadah, dia sering ke masjid, dia selalu membaca Al-Quran, tapi kalau hatinya tidak bersih, hatinya tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tadi tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari yang buruk. Jadi yang dinilai sama Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang kita niatkan. Itu yang dinilai sama Allah. Betapa banyak amal-amal baik, dia beramal-amal soleh, dia ibadah, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang rajin ke masjid, bahkan sering membaca Al-Quran, selalu memegang tasbih zikir kepada Allah, tapi karena niatnya, hatinya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu para ulama, para masyayikh, para guru, itu mereka selalu mengajak murid-muridnya, selalu mengarahkan murid-muridnya untuk memperbaiki hati mereka. Hati. Al-Habib Abdurrahman Segaf bin Muhammad Maulid Dawilah, beliau mengatakan, satu butir daripada amal hati itu lebih baik daripada ribuan butir amal zahir. Itu butir. Umpama kita tidak sombong, kita obati hati kita dari penyakit sombong, dari penyakit dengki, dari penyakit hasud, dari penyakit dendam, itu lebih baik daripada kita sholat semalaman 1000-2000 rakaat, tapi hati kita penuh dengan penyakit dengki, iri, sombong. Itu lebih baik. Lebih baik kita perbaiki hati kita daripada kita sholat sampai subuh semalaman tidak tidur. Itu kata beliau. Kenapa? Karena tadi yang dinilai sama Allah hati kita. Dilihat dulu. Dan pasti otomatis ketika hati tadi kotor, hatinya tidak bersih, hatinya tidak suci, walaupun dia ibadah, pasti akan niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saking pentingnya hati. Sama Nabi besar Muhammad SAW, di salah satu riwayat beliau bersabda bahwasannya anggota tubuh kita ini yang mengendalikannya adalah hati. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kata Nabi, sesungguhnya itu dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang mana kata Nabi, segumpal daging ini kalau bersih maka semua anggota tubuhnya akan bersih. Segumpal daging ini kalau suci, semua anggota tubuhnya akan suci. Kebalikan, kalau segumpal daging ini kotor, rusak, maka semua anggota tubuh akan kotor dan rusak. Sahabat berkata, apa itu ya Rasulullah? Ala wahyal qalbu. Kata Nabi, itulah yang namanya hati. Jadi kata Nabi, otomatis kalau hati kita bersih, pasti yang keluar dari kita amal-amal baik. Pasti yang akan keluar dari kita perilaku budi pekerti yang baik. Tapi kalau hati kita kotor, itu jangan diharapkan akan berbuat baik. Jadi di dalam hadis ini Nabi besar Muhammad SAW
Beliau mengatakan bahwasannya yang dinilai sama Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati. Dari sini ulama mengatakan tidak boleh kita menilai orang lain selagi yang dinilai sama Allah itu adalah hati, dan amal hati ini ghaib, itu tidak bisa kita tahu. Tidak bisa kita tahu. Kita tidak bisa membaca pikiran orang yang ada di depan kita. Kita tidak tahu apa yang diniatkan oleh orang yang di depan kita. Terkadang kita melihat orang, oh kita kira dia ikhlas, ternyata dia tidak ikhlas. Orang lain kadang kita kira dia tidak ikhlas, ternyata dia ikhlas. Oleh karena itu ulama mengatakan dari hadis ini, karena Nabi mengatakan bahwasannya yang dinilai sama Allah adalah hati, dan masalah hati ini masalah gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita, maka kita tidak boleh menvonis seseorang. Kita tidak boleh menilai seseorang, tidak boleh. Kita melihat, kata ulama, misalkan siapa saja, kita melihat orang tidak sholat di masjid, tidak boleh kita, oh ini orang tidak sholat di masjid, ini tidak boleh. Kita melihat ada orang bermaksiat, tidak boleh kita benci sama orangnya, kita ingkar, kita tidak suka, kita benci dengan maksiatnya, wajib. Tapi benci sama orangnya tidak boleh. Kita lihat misalkan jamaah di masjid sholat berjamaah, atau ibu-ibu nih hadir majelis taklim, ada ibu-ibu di luar yang tidak hadir majelis taklim, tidak boleh kita komentar, oh ibu itu, orang itu nggak pernah hadir majelis taklim, tidak boleh. Kenapa? Karena walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah itu atau yang dinilai sama Allah adalah hati. Mungkin saja itu orang ada uzur, mungkin saja lagi sakit, mungkin saja lagi ada hajat, tidak boleh jadi. Makanya ulama mengatakan ketika kita menilai orang lain harus didepankan husnudzon, berbaik sangka. Al-Imam Ja'far As-Sadiq, cucu dari Nabi besar Muhammad SAW, beliau berkata, umpama kalian melihat saudaramu berbuat satu kesalahan, jangan langsung divonis itu orang jahat. Jangan langsung kalian nilai dia orang yang tidak baik, sampai kalian cari alasan 70 alasan. Kita kumpul di sini, atau kita sholat berjamaah di masjid. Ada orang di luar masjid tidak sholat berjamaah. Cari uzur, cari alasan. Oh dia tidak sholat berjamaah, mungkin dia lagi sakit, mungkin dia lagi ada hajat, mungkin dia lagi ada tamu. Ini kata Imam Ja'far As-Sadiq, carilah sampai 70 alasan. Untuk apa? Agar kita selalu husnudzon, berbaik sangka. Jadi jangan gara-gara kita majlis, ada orang tidak majlis, kita buruk sangka kepada mereka. Nggak boleh. Jangan gara-gara kita suka ke masjid, ada orang yang tidak ke masjid, kita berburuk sangka. Tidak boleh. Kalau untuk orang lain, harus kita depankan berbaik sangka. Tapi kalau untuk diri kita, di situ baru kita wajib berburuk sangka. Kalau diri kita harus buruk sangka. Kita tidak ke majelis taklim, kita harus marahi diri kita. Oh males kita ini. Kita tidak sholat berjamaah di masjid, kita omeli diri kita. Oh males, tidak mau sholat di masjid. Kita tidak baca Al-Quran hari ini, kita omeli. Nah, jadi ulama mengatakan kalau diri kita mau sempurna, kalau hawa nafsu kita mau terdidik, maka ketika kepada orang lain kita harus berbaik sangka, sedangkan ke diri kita harus berburuk sangka. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Jangan ke orang lain buruk sangka, kepada diri sendiri berbaik sangka. Itulah yang jadi tidak akan sempurna seseorang. Jadi kata Nabi besar Muhammad SAW bahwasannya yang dinilai sama Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati kita, apa yang kita niatkan. Kalau tulus ikhlas untuk Allah, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis berikutnya, Imam Nawawi memberikan satu contoh yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau berkata, Su'ila Rasulullah, Nabi ditanya pernah,
Ini contohnya ini. Anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah. Kata Abu Musa al-Asy'ari, suatu hari Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ada orang yang berperang dengan niat biar dibilang dia pemberani. Ada orang yang jihad fisabilillah tapi niatnya hamiyah karena untuk membela keluarganya. Ada orang yang keluar bawa senjata ke medan pertempuran riaan tapi agar dipuji. Ayyu dzalika fisabilillah. Mana jihad yang di jalan Allah?" Jadi sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, ketika keluar di medan pertempuran membawa senjata menghadapi musuh-musuh Islam, itu mana yang niat untuk Allah, mana yang dianggap sama Allah?" Ada orang yang keluar ikut Nabi melawan orang kafir di medan pertempuran, tapi niatnya biar apa? Biar dikatakan dia pemberani. Ada yang niatnya biar dipuji sama orang lain. Ada yang niatnya malu kalau tidak ikut Nabi berperang. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berperang melawan orang kafir, niatnya untuk menegakkan kalimatullah, agama Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang jihadnya di jalan Allah. Jadi kadang ada yang jihad sama Nabi pun itu niatnya bukan untuk Allah, maka tidak dinamakan jihad fisabilillah. Kalau dia ini sebagai contoh dari hadis yang sebelum tadi. Kata Nabi Muhammad, Allah tidak menilai dari penampilan luar, tapi yang Allah nilai adalah hati. Walaupun luarnya dia membawa senjata, dia meninggalkan keluarganya, dia ikut Nabi Muhammad keluar kota Madinah, perjalanan kadang sampai 2 minggu, 3 minggu, menghadapi orang-orang kafir. Ini penampilan luarnya penghuni surga sudah. Penampilan luarnya orang baik. Tapi kata Nabi Muhammad, kalau niatnya untuk biar dipuji atau malu karena tidak keluar ikut bersamaku, maka itu bukan jihad fisabilillah. Bukan jihad di jalan Allah. Siapa yang jihad di jalan Allah? Jihad di jalan Allah, kata Nabi, adalah orang yang berperang agar agama Allah itu selalu di atas. Itu jihad fisabilillah. Karena itu ulama mengatakan jihad fisabilillah itu tidak hanya di zaman Nabi. Jihad fisabilillah itu tidak hanya berpatokan dengan membawa senjata. Dimanapun kita berada, usaha apapun yang kita lakukan, kalau niatnya kita agar agama Allah ini tersebar, agar agama Allah selalu berada di atas, maka kita mujahid fisabilillah. Ibu-ibu misalkan mendidik anaknya, mendidik anaknya agar anaknya jadi anak yang soleh, agar anaknya jadi penerus pembawa agama Nabi besar Muhammad, agar anaknya misalkan paham. Ini semua jihad fisabilillah. Jadi mendidik seorang ibu, mendidik anak di rumah itu jihad fisabilillah. Mendidik anak di rumah jihad fisabilillah. Suami bapaknya keluar dari rumah cari nafkah yang halal, biar anak istrinya makan yang halal, biar patuh kepada agama Allah, biar anaknya jadi anak yang soleh. Karena kalau duitnya haram, yang masuk ke perut haram, itu susah anaknya jadi anak yang soleh. Dia kerja, cari kerja yang halal, jihad fisabilillah. Kenapa? Karena niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipersempit, kata ulama. Pengertian jihad fisabilillah jangan dipersempit dengan membawa senjata menghadapi orang-orang kafir. Setiap amalan kita, apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun itu, kalau niat kita untuk agama Allah, maka kita termasuk golongan mujahid fisabilillah.
termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama mengatakan pulpen yang dibawa oleh seorang santri murid menulis apa yang dia dengar dari gurunya itu seperti pedang yang dibawa di medan pertempuran melawan orang kafir. Semua itu jihad fisabilillah. Selagi niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini contoh dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya yang dinilai sama Allah itu hati kita. Yang dinilai sama Allah adalah niat kita, bukan penampilan luar kita, bukan amal zahir kita. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan dari Abi Bakrah Nufai ibn al-Harith. Abi Bakrah Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi. Ini beliau ini sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Ini termasuk dari sahabat Nabi yang aslinya atau tinggalnya di kota Taif. Di kota Taif. Abi Bakrah beliau berkata bahwasannya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abi Bakrah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar." Kata Nabi Muhammad SAW, kalau ada dua orang muslim yang saling berhadapan dengan senjatanya, jadi muslim sama muslim berantem, ribut, sama-sama bawa senjata. Si Zaid sama si Salim misalkan bawa senjata, adu senjata. Maka kata Nabi, baik yang membunuh, terjadi pembunuhan dari ribut dua orang muslim ini. Kata Nabi, yang membunuh itu masuk neraka dan yang dibunuh juga masuk neraka. Jadi kata Nabi, kalau ada dua orang muslim ribut, berantem, bawa senjata, sampai ada yang terbunuh dari keduanya ini, maka kata Nabi, dua-duanya di api neraka. Baik yang membunuh atau yang terbunuh. Sahabat bingung. Qultu ya Rasulullah, hadal qatil. Abu Bakrah ini bingung. Akhirnya beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau si pembunuh, taruhlah sudah jelas dia membunuh, dosa besar. Membunuh itu dosa besar. Bahkan ketika orang muslim membunuh muslim, itu wajib qisas, ada hukum qisas. Dosa besar, termasuk dosa yang disebutkan sama Allah di dalam Al-Qur'an. Kayak kata ulama, maksiat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Allah sebutkan ancamannya di dalam Al-Qur'an, berarti itu adalah maksiat atau dosa besar. Jadi kita pengen tahu dosa besar itu apa aja? Lihat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan Allah ancam di dalam Al-Qur'an, itulah dosa besar. Salah satunya pembunuhan, dosa besar. Maka sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, kalau yang membunuh kami paham dia ada di api neraka, masuk ke neraka. Fama balul maqtul, yang terbunuh kenapa di neraka juga? Ya kan? Seakan-akan tidak adil. Yang membunuh jelas di api neraka. Kalau dia tidak taubat, kalau dia tidak menerima hukuman di dunia, api neraka. Tapi yang terbunuh, sudah terbunuh masuk api neraka. Kenapa ya Rasulullah? Dijawab sama Nabi Muhammad SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kata Nabi, yang terbunuh juga masuk api neraka karena yang terbunuh juga sudah niat untuk membunuh saudara yang ada di depannya. Cuman dia kalah aja, jadi dia yang terbunuh. Umpama dia tidak terbunuh, dia yang akan jadi pembunuh. Nah, dua gambaran ini, dua orang ini, dua-duanya masuk api neraka. Jadi kenapa dia masuk api neraka walaupun dia terbunuh? Karena kata Nabi, dia sudah niat untuk membunuh teman yang ada di depannya, cuman karena dia kalah, akhirnya dia yang terbunuh. Maka dua-duanya masuk api neraka. Kata ulama dari sini, kalau ada orang yang haris untuk maksiat, niat untuk maksiat,
cuman karena ada halangan mendadak dia tidak jadi maksiat, itu udah dihitung satu dosa oleh Allah. Kayak ini, niat mau bunuh, tapi dia kalah, akhirnya dia yang terbunuh, masuk api neraka. Niat mau maksiat, niat mau melanggar, mau keluar ke tempat maksiat, pas mau keluar, tidak tahunya hujan turun, misalkan, akhirnya nggak jadi maksiat, hujan turun. Nah, itu ditulis dosa sama Allah. Wajib kita taubati. Ketika kita taubat dari dosa, dari niat dosa tersebut, ini saking pentingnya niat dan bahayanya niat. Jadi dia sudah, tapi kata ulama syaratnya harus sudah bulat tekadnya. Kalau cuma lintasan maksiat, lintasan untuk melakukan maksiat kepada Allah, hanya lintasan di hati, itu tidak dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma lintasan. Karena lintasan kita ini sering kemasukan setan, ya. Sering kemasukan setan. Itu setan suka melintas di pikiran kita dengan lintasan-lintasan yang kotor, lintasan-lintasan yang membuat kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada lintasan seperti itu, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu akan pergi kita. Tapi kalau bukan lintasan, tekadnya kuat, mau melakukan, udah niat, udah booking tempat misalkan, udah janjian mau keluar, mau melakukan maksiat, melanggar perintah Allah, tapi ketika mau keluar ternyata hujan misalkan, atau tempatnya tutup, dia udah sampai, itu ditulis satu dosa oleh Allah. Harus ditobati, harus minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Hadis yang barusan kita baca. Jadi kata Nabi, yang terbunuh masuk api neraka karena dia juga sudah niat, dia bawa senjata. Dia adu senjata dengan temannya. Cuman karena dia kalah adu senjata, akhirnya dia terbunuh. Umpama dia tidak kalah, dia yang akan jadi pembunuh. Cuman umpama dia tidak membawa senjata, dia tidak melawan, dia terbunuh, maka dia tidak masuk neraka. Itu orang yang terzolimi. Nah, jadi kata ulama, hati-hati dengan niat untuk maksiat. Itu harus ditobati, diistighfarkan, diminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan takut, begitu juga dengan niat baik. Ketika kita niat baik, ketika kita niat mau beramal, kita niat mau ke masjid misalkan, kita niat mau ke majelis ta'lim, ketika kita sudah siap, sudah rapi, mau keluar, ternyata ada halangan mendadak, di situ kita mendapatkan satu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Nabi Muhammad keluar bersama sahabat satu peperangan. Kata Nabi Muhammad SAW, tahukah kalian sesungguhnya ada beberapa orang di kota Madinah, mereka tidak ikut kita jihad, mereka tidak meninggalkan keluarganya, mereka tidak meninggalkan rumahnya, mereka tidak menghadapi orang-orang kafir seperti kita, tapi setiap langkah kita, setiap pahala yang kita dapatkan, mereka dapatkan. Kata Nabi, ini Nabi lagi di tengah pertempuran, di tengah perjalanan. Kata Nabi, ada kelompok beberapa orang di Madinah, setiap yang kita dapatkan pahala dari Allah, mereka dapatkan. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kok enak banget, gak ikut keluar, gak ikut jihad, tapi dapat pahala jihad. Apa kata Nabi? Qaumun habasahum al-udhru. Mereka adalah kelompok-kelompok yang dicegah atau yang tertahan dengan uzur-uzur mereka. Mereka mau keluar, tapi ternyata sakit. Mereka mau keluar, tapi ternyata ada hambatan yang lain, sehingga mereka tidak bisa keluar, tapi tekad bulatnya mau keluar jihad bersama Nabi Muhammad SAW, maka kata Nabi, mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini bukti betapa pentingnya hati. Yang penting itu hati, bukan penampilan luar. Jadi sebetulnya gampang kita ini kalau mau apa? Kalau mau dekat dengan Allah. Kita ini sebetulnya gampang, Bu, Pak, mau jadi hamba Allah yang soleh,
mau jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira biar dicintai oleh Allah harus setiap malam sholat sampai subuh. Tidak. Jangan dikira kalau mau jadi hamba yang dicintai oleh Allah harus Al-Quran hatam satu kali satu hari. Tidak. Bukan itu syarat hamba dicintai oleh Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Allah mengatakan bahwasannya hamba yang diterima oleh Allah, yang didekatkan ke hadratullah adalah hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci. Jadi yang terpenting itu hati. Jadi buat apa orang banyak sholat tapi hatinya busuk, hatinya kotor. Nauzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi ini bukti bahwasanya hadis Nabi tadi yang mengatakan bahwasanya yang terpenting dari amal kita adalah hati. Jadi perbaiki hati kita. Awal bi awal kata ulama. Kita ngerasa ada penyakit langsung kita sembuhkan. Seperti kita kalau lagi sakit gigi, asam lambung, mah kambuh, darah tinggi, gula naik, itu kita lapor ke dokter. Cepat-cepat kita pengen sembuh penyakit kita. Penyakit hati kata ulama harus lebih kita khawatirkan. Ketika kita merasa kita ada penyakit sombong harus cepat dibersihkan. Ketika kita merasa ada penyakit iri, dengki, hasud, ada penyakit suka dendam sesama saudara seagama, itu harus cepat kita sembuhkan. Kenapa? Biar hati kita layak untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kata Nabi Muhammad bahwasannya yang dinilai sama Allah bukan penampilan luar kita, tapi hati kita. Makanya ulama selalu menjaga hati mereka. Mereka tidak peduli ocehan orang. Mereka tidak peduli omongan komentar orang. Mereka tidak peduli amal mereka, tapi yang mereka pedulikan hati mereka. Kenapa? Karena mereka tahu ini yang selalu dinilai sama Allah. Ini yang selalu akan dilihat sama Allah. Ini yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati sangat selalu dijaga oleh mereka dan mereka selalu mengajak murid-muridnya untuk menjaga hati mereka. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayah sehingga kita bisa menjaga selalu hati kita. Kita bisa selalu membersihkan hati kita. Kita selalu mau berusaha untuk mensucikan hati kita, untuk membersihkan hati kita. Mudah-mudahan kita tidak kapok, kita tidak bosan untuk bertaubat, untuk membersihkan hati kita, sehingga insya Allah kita akan menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih, hati yang suci, fi khairin lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu